Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi salah satu tokoh grafika komputer, yaitu Nadia Magneta Talman. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Fadilah dengan NPM 2313025058. Saya berasal dari kelas PTIB. Nadia Magneta Talman lahir di Jenewa, Swiss pada tahun 1946. Beliau memulai karirnya sebagai asisten profesor di Universitas Laval di Kanada. Kemudian menjadi profesor di HIG, Universitas Montreal, hingga tahun 1988. Pada tahun 1989, ia pindah ke Universitas Jenewa, di mana ia mendirikan laboratorium Miralab. Talman telah menulis dan ikut menulis lebih dari 600 makalah di bidang manusia virtual, robot sosial, VR, dan simulasi artikulasi manusia 3D. Dia telah berpartisipasi dalam lebih dari 45 proyek penelitian di Eropa. Dia telah melayani komunitas grafik komputer dengan mendirikan Computer Animation and Social Agents di Jenewa pada tahun 1988, serta mengelola komputer grafik internasional. Dia adalah pemimpin redaksi jurnal The Visual Computer diterbitkan oleh Springer, Jerman, dan salah satu pemimpin redaksi Computer Animation Journal yang diterbitkan oleh Wiley. Talman telah memberikan banyak kontribusi penelitian di bidang umum grafik komputer dan terkenal karena karyanya dalam simulasi manusia virtual yang realistis. Dia juga memberikan kontribusi awal dalam grafik komputer selama gelar PhD dengan mensimulasikan dan memvisualisasikan kepada elektronik 3D dari solusi perkiraan persamaan Schrödinger. Kemudian, ia mempelopori pemodelan manusia virtual yang realistis, khususnya memproduksi simulasi pertama Marilyn Monroe versi 3D dalam film Rendez-vous dit Montréal pada tahun 1987. Film ini ditayangkan perdana di dunia di Place des Arts di Montreal untuk merayakan 100 tahun teknik di Kanada. Dia juga mempertunjukkan filmnya di Modern Art Museum di New York pada tahun 1988 bersama seniman komputer Kanada. Model 3D Marilyn dan Humphrey dibuat dengan menggambar poligon dan simpul pada patung Marilyn dan Humphrey, serta mendigitalkan foto dari model plaster tersebut. Pada awalnya, komputer perlu mengetahui bentuk karakter, bahkan detail tangan atau ibu jarinya. Misalnya, seorang pematung memahat tangan Marilyn dan Humphrey. Foto dari berbagai sudut diambil, dan informasinya didigitalkan dalam 2D, dan komputer menyusun kembali informasi 3D tersebut. Sistem yang digunakan untuk produksi film tersebut adalah Human Factory Control, gerak tubuh berdasarkan animasi keyframe dan kinematika terbalik. Sistem scanning berdasarkan Joint Local Development Operators diakui sebagai algoritma deformasi berbasis kerangka klasik asli. Animasi wajah tingkat rendah berdasarkan prosedur khusus yang disebut prosedur aksi otot abstrak yang bekerja pada wilayah tertentu pada wajah manusia. Tingkat ekspresi yang terdiri dari fonem dan emosi. Kontribusi dan karya selanjutnya adalah ia juga memberikan beberapa kontribusi orisinal dalam metode segmentasi MRI yang berkolerasi dengan temuan klinis. Ia memodelkan simulasi balerina virtual di mana deformasi tulang rawan pinggul mereka dapat divisualisasikan saat menari. Selanjutnya, ia mendemonstrasikan artikulasi lutut tembus pandang dari pemain sepak bola sungguhan. Sejak 2008, ia memulai penelitian di Miralab, Universitas Jenewa, dengan robot humanoid Eva dan mendemonstrasikan model pertama robot realistis yang menunjukkan emosi dan memiliki model memori. Dia telah mengerjakan robot otonom sosial Nadine
yang dimodelkan dalam gambarnya, yang mampu berbicara, mengenali orang, dan gerak tubuh, mengekspresikan suasana hati dan emosi, dan mengingat tindakan. Nadine telah ditampilkan di Art Science Museum dalam pameran Human Plus, The Future of Our Species di Singapura yang telah menarik lebih dari 100.000 orang pengunjung. Nadine adalah salah satu robot sosial humanoid wanita paling realistis di seluruh dunia. Dan dia terlihat dan bertindak sangat hidup, mencontoh Profesor Nadia Magneta Tallman. Memiliki penampilan manusia yang realistis dan kulit serta rambut yang alami. Dia juga memiliki tangan yang sangat realistis. Nadine adalah robot cerdas secara sosial yang ramah, membalas salam, melakukan kontak mata, dan mengingat semua obrolan menyenangkan yang Anda lakukan dengannya. Dia mampu menjawab pertanyaan dalam beberapa bahasa, menunjukkan emosi baik melalui gerak tubuh maupun wajahnya, tergantung pada konten interaksi dengan pengguna. Nadine dapat mengenali orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya dan terlibat dalam percakapan yang mengalir. Nadine juga memiliki kepribadian, artinya suasana hatinya bisa buruk tergantung apa yang kamu katakan kepadanya. Nadine memiliki total 27 derajat kebebasan untuk mengekspresikan wajah dan gerakan tubuh bagian atas. Dia bisa mengenali siapapun yang ia temui dan mengingat fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan setiap orang. Dia dapat membantu orang-orang berkebutuhan khusus, membaca cerita, memperlihatkan gambar, mengadakan sesi tanya Skype, mengirim email, dan komunikasi dengan keluarga. Dia adalah bagian dari teknologi buatan manusia baru yang sangat dibutuhkan karena masyarakat tidak mampu membayar pekerja sosial paruh waktu untuk setiap orang yang berkebutuhan khusus. Dia dapat memainkan peran sebagai pelatih pribadi dan pribadi yang selalu tersedia ketika tidak ada orang di sana. Bisa kita lihat, Nadia Magneta Tallman merupakan salah satu tokoh dalam perkembangan teknologi grafika komputer yang menciptakan karya yang dapat membuka kemajuan teknologi yang terus berkembang seperti sekarang dan di masa depan. Baiklah, cukup sampai sini dahulu penjelasan tentang Nadia Magneta Tallman. Semoga penjelasannya dapat membantu Anda mendapatkan informasi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.